Eh, Mari kita mulai diskusi pada malam hari ini dengan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual dengan pemateri Medina Hijriani. Kepada Medina nanti kami akan berikan alokasi waktu kurang lebih 10-15 menit untuk menyampaikan pemaparan presentasi materinya. Setelah itu kepada para peserta sekalian saya minta untuk bersiap-siap untuk memberikan tanggapan. Ya, kepada pemateri saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual HKI didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Paritas Tanaman, Sirkuit Terpadu, dan Merek. Adapun 7 poin yang akan saya bahas tentang HKI. Yang pertama, HKI. Yang kedua, fungsi dan pentingnya HKI. 3, macam-macam. 4, simbol-simbol terkait hak kekayaan intelektual. 5, kapan seseorang dapat mendaftarkan hak karya intelektual. Yang keenam, syarat-syarat. Yang ketujuh, mengenai cara mendaftarkan hak cipta. Yang pertama, pengertian hak atas kekayaan intelektual HKI atau kekayaan intelektual HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini, maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkarya dan mencipta. Objek perlindungan hukum yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Lanjut, Medina. Iya, Pak. Yang kedua, fungsi dan pentingnya HKI ada 4, yaitu yang pertama sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Jika kita mendaftarkan suatu karya ke HKI, maka secara otomatis kita dan karya tersebut akan mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran HKI. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Sistem pendaftaran hak kekayaan intelektual ini hanya diberikan pada pihak pertama yang mendaftar ke Direktorat Jenderal HKI. Jadi selagi produk kita masih baru dan memiliki potensi yang bagus, maka harus segera daftarkan. Pendaftaran sejak awal ini juga bisa membuat kita memiliki hak monopoli untuk melarang pihak lain menggunakan hak kita tanpa izin. Yang ketiga, macam-macam HKI. Secara garis besar, HKI dibagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, hak cipta, dan yang kedua, hak kekayaan industri. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Yang kedua, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri yang mencakup paten, desain industri, merek, penanggulangan praktik persaingan curang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Yang keempat, adapun simbol-simbol terkait hak kekayaan intelektual. Semua karya yang sudah terdaftar HKI-nya memiliki simbol-simbol khusus. Simbol-simbol ini bisa kita lihat dengan mudah di
dekat nama produk yang ada di pasaran. Yang pertama ada trademark. Simbol pertama adalah TM yang menjadi tanda untuk merek dagang. Jika kita melihat simbol ini, maka artinya produk atau merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa haki ataupun proses pengajuan kepemilikan. Yang kedua ada service mark. Simbol ini merupakan simbol dari kepemilikan haki yang digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Contohnya adalah beberapa suara unik yang terdapat dalam suatu film. Suara unik ini tidak bisa digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Yang ketiga ada registered mark. Jika suatu produk atau merek memiliki tanda ini, maka artinya mereka sudah terdaftar hakinya. Yang keempat ada copyright. Simbol terakhir ini menunjukkan kepemilikan hak cipta atau biasa disebut copyright. Jadi siapapun yang ingin melakukan mempublikasikan terhadap karya ini harus mencantumkan nama pemilik hak cipta. Yang selanjutnya kelima, kapan seseorang dapat mendaftarkan hak karya intelektual? Siapapun berhak mengajukan permohonan atau mendaftarkan haki, hak eksklusif yang diberi negara kepada individu pelaku haki, inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya. Tidak lain dimaksud dengan penghargaan atas hasil karya kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkan lagi. Sehingga dengan sistem haki tersebut, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Yang keenam, ada syarat-syarat mendaftar hak karya intelektual. Yang pertama itu mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan. Yang kedua, mengajukan surat permohonan pendaftaran. Yang ketiga, terdapat uraian ciptaan 3 rangkap. Yang selanjutnya mengenai cara mendaftarkan hak cipta. Cara mendaftarkan hak cipta terdapat di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Berikut yang saya paparkan tentang hak atas kekayaan intelektual. Terima kasih, Pak Sudah. Oke, selesai Medina? Iya, Pak. Oke, baik. Untuk presentasinya, mari kita berikan tepuk tangan dan upload buat Medina ya. Oke, baik. Makasih atas presentasinya dan ini bisa membantu kita sebagai pengantar diskusi. Ada beberapa poin yang mungkin saya bisa bantu untuk menegaskan kembali apa yang disampaikan tadi. Yang pertama bahwa hak cipta itu adalah memberikan hak kepada orang yang menciptakan sesuatu yang berasal dari hasil intelektualitasnya itu supaya bisa menikmati hak ekonomi. Ya, jadi kalau kita melalui hasil pemikiran kita, melalui hasil intelektual kita, kemudian kita mendaftarkan sesuatu sebagai hak cipta, maka kita akan diberikan hak untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi. Kurang lebih seperti itu gambaran garis besar dari sebuah hak cipta. Nah, hak cipta ini ada beberapa istilah yang mungkin adik-adik sekalian perlu pahami dengan baik. Ya, ada namanya hak cipta, ada namanya hak paten, ada namanya hak merek. Ya, kalau itu terkait dengan tulisan, terkait dengan karya seni, terkait dengan kebudayaan, itu biasanya hak cipta namanya. Ya, itu masuk dalam kategori hak cipta. Kalau terkait dengan industri, terkait dengan mesin-mesin, terkait dengan teknologi, itu hak paten. Ya.
kemudian terkait dengan logo, terkait dengan tulisan, terkait dengan atribut-atribut itu masuk dalam hak merek. Ya, supaya adik-adik sekalian bisa membedakan bahwa yang terkait dengan hak atas kekayaan intelektual ini ada berbagai macam bentuk hak atas kekayaan intelektual. Ya, tadi itu adalah contoh dari 3 jenis bentuk haki, yaitu hak cipta, hak paten, dengan hak merek. Ya, supaya kita bisa membedakan ini ranahnya, apakah ranahnya hak cipta, apakah ini wilayahnya hak paten, atau ini terkait dengan hak merek. Oke, kemudian tadi juga pemateri sudah menjelaskan mengenai fungsi-fungsi daripada hak atas kekayaan intelektual ini. Yang pertama adalah memberikan perlindungan hukum, kedua adalah mengantisipasi adanya pelanggaran, kemudian yang ketiga adalah memberikan semacam kompensasi dan pangsa pasar, dan yang keempat tadi adalah untuk kepentingan monopoli. Ya, karena memang hak cipta ini adalah hak eksklusif, ya, memberikan hak eksklusif. Kalau yang disebut dengan hak eksklusif itu memang hanya penciptanya lah yang memiliki hak untuk menggandakan, hak untuk membuat produk-produk yang lebih banyak lagi, produk-produk yang sejenis. Makanya biasa ada tulisan itu copy right ya copyright itu artinya hak untuk menggandakan. Ya, berarti hak untuk menggandakan itu hanya ada pada penciptanya. Ya, kalau buku hanya ada pada penulisnya. Syarat utama daripada hak atas kekayaan intelektual ini adalah pendaftaran. Ya, pendaftaran. Karena banyak terjadi ada orang menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu, tetapi tidak melakukan pendaftaran. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maka pihak lain bisa mengklaim bahwa itu adalah ciptaannya. Makanya jika kita menemukan sesuatu atau menciptakan sesuatu, maka segera lakukan pendaftaran terhadap hak cipta kita. Dan tadi prosedurnya sudah dijelaskan oleh Medina ya. Ada 6 kalau tidak ada prosedurnya ya, kalau tidak salah. Itu dimulai dari pendaftaran, pengisian formulir, mengirimkan sampel daripada produk, ya, dan seterusnya. Ya, ini nanti akan kita lakukan pembahasan di dalam diskusi. Mari kita coba melihat kasus yang terkait dengan hak cipta dalam katakanlah penulisan, ya, karya tulis. Ya, biasanya mahasiswa itu di akhir-akhir perkuliahannya mereka membuat skripsi, dan sekarang ini skripsi ini sudah mulai dicoba diprotek supaya tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Makanya sekarang ada proses namanya cek plagiasi, ya, untuk mengecek sampai seberapa besar tingkat plagiat yang dilakukan terhadap hasil karya tulis mahasiswa itu. Ya, tidak mungkin semuanya bersih dari adanya plagiasi, ya, karena yang mengeceknya itu adalah sistem, maka ada toleransi, ya, ada toleransi. Tergantung dari masing-masing perguruan tinggi. Kalau di kampus kita itu toleransinya sampai 30%. Ya, itu toleransi yang bisa dimaklumi tingkat plagiasinya. Ya, kalau dibawa dari itu sudah diizinkan, kalau lebih dari itu harus dilakukan pengeditan sampai benar-benar plagiasinya itu berada di bawah 30%.
Yang saya ingin jadikan bahan diskusi sebelum ada kasus yang muncul dari peserta nanti adalah bagaimana tanggapan saudara tentang kebijakan kampus untuk menerapkan cek plagiasi sebagai upaya untuk menghargai hak cipta orang-orang yang terlebih dahulu telah menghasilkan hasil-hasil karya intelektual, baik itu skripsi, jurnal-jurnal maupun buku-buku yang sudah dibuat oleh orang-orang sebelumnya. Oke, saya berikan kesempatan kepada para peserta yang mau memberikan tanggapan terkait dengan kebijakan cek plagiasi terhadap hasil karya tulis mahasiswa skripsi ketika akan menyelesaikan studinya. Saya persilakan kepada saudara yang mau memberikan tanggapan mengenai hal ini, silakan. Ya, sebut nama dan segera menyampaikan tanggapannya. Sambil yang lain, kalau sekiranya ada kasus-kasus yang terkait dengan hak cipta, disiapkan, nanti kita akan jadikan bahan diskusi. Baik, saya persilakan. Saya Pak Navalia. Saya Pak Najia. Ya. Navalia dulu, baru Najia. Navalia. Silakan. Terima kasih Pak. Menurut saya adanya pengecekan plagiasi dapat mendorong mahasiswa untuk membuat suatu karya ilmiah yang berbentuk tulis, dikarenakan juga setiap orang mempunyai opini dan pendapat yang berbeda, serta dalam susunan katanya harus dilindungi Pak, soalnya kan masing-masing orang mempunyai ide yang berbeda-beda, jadi dalam suatu karya ilmiah itu kita bisa mencantumkan apa yang kita pikir, apa yang menurut kita baik dan benar, dapat menyaring sebelum melakukan penulisan kembali ke dalam skripsi kita. Gitu. Iya, jadi menurut Navalia positif ya? Iya Pak, karena kan juga masing-masing individu berbeda pendapat, nggak selamanya itu benar. Oke, jadi di samping untuk melindungi hak daripada orang yang menghasilkan karya ilmiah itu, juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswa untuk juga secara aktif menuangkan sendiri pikiran-pikirannya di dalam bentuk tulisan. Begitu mungkin maksudnya ya? Iya. Iya Pak. Oke, baik. Ini pendapatnya Navalia. Silakan berikutnya Najia. Yang lain silakan raise hand kalau mau menanggapi. Silakan berikutnya Najia. Oh ya. Silakan dihidupkan mic-nya. Najia. Kayaknya jelek jaringannya, Pak. Oh ya, mungkin ada gangguan jaringan. Silakan, ada yang lain? Saya Pak, atas nama Melania. Ya, silakan Melania. Pada kesempatannya, menurut saya itu hak adalah hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang tidak termasuk pelanggaran hak cipta, di antara banyak bentuk pelanggaran hak cipta, Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002 mengatur juga tentang hal yang tidak dianggapi sebagai pelanggaran hak cipta. Salah satunya yaitu termasuk sebagai pembatasan hak cipta, pengumuman atau memperbanyak lambang negara menurut sifatnya yang asli. Terima kasih Pak. Itu saja.
Ya, baik. Makasih dari Melania. Nanti kalau ada yang mau menanggapi boleh. Berikutnya kepada peserta yang lain, ada yang mau menanggapi tadi dari pertanyaan diskusi yang saya sampaikan terkait dengan keharusan untuk melakukan cek plagiasi terhadap karya tulis. Saya Pak. Silakan. Rinaldi, silakan. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi mungkin hampir sama ya dengan persepsi Novalia tadi. Ya, kalau menurut saya dengan adanya kebijakan pengecekan plagiasi, ya itu memberikan tantangan ya bagi mahasiswa untuk bagaimana caranya menghargai sebuah karya tulis yang sudah ada sebelumnya, serta memberikan juga ya motivasi kepada mereka bagaimana caranya untuk menuangkan ide dan gagasan dalam rangka membuat sebuah karya tulis ilmiah, sehingga karya tulis ilmiah tersebut dapat digunakan oleh para mahasiswa-mahasiswa selanjutnya. Saya kira seperti itu, Pak. Iya, baik. Menarik pernyataan dari Rinaldi yang pada dasarnya juga sejalan seperti apa yang disampaikan oleh Novali sebelumnya ya, untuk memberikan kesempatan tantangan kepada mahasiswa untuk menghasilkan juga karya-karya ilmiah ya. Tentu ini adalah sesuatu yang direspon positif ya. Oke, baik. Ada yang punya pendapat yang lain? Silakan. Ada yang punya pendapat lain? Sintika, Pak. Oke, silakan, Sintika. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Menurut saya dengan adanya cek plagiasi itu sangat membantu dan sangat positif karena dengan adanya kegiatan tersebut dapat membantu kita, membantu banyak orang untuk lebih menghargai karya orang lain. Jadi dengan adanya cek plagiasi itu bisa membantu kita untuk lebih ke kesadaran diri, gitu Pak. Jadi kita lebih belajar bagaimana caranya menghargai karya orang lain dan tidak selalu mengikuti karya milik orang lain, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Makasih Sintika atas pendapatnya. Masih ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai hal yang sedang kita bahas? Oke. Baik, ada sekalian mungkin perlu saya tambahkan sedikit ya. Bisa bertanya, Pak. Ya, sebentar saya jelaskan dulu sedikit ini mengenai cek plagiasi ini ya. Jadi adanya upaya melakukan cek plagiasi itu tidak berarti membatasi ya, tidak berarti membatasi para mahasiswa untuk menjadikan hasil karya orang lain sebagai rujukan. Ya, jangan sampai justru itu membuat Anda takut untuk merujuk, takut mengambil dari buku orang lain, takut mengutip ya. Diizinkan melakukan kutipan ya, sepanjang seperti tadi yang disampaikan oleh Sintika bahwa menghargai hasil karya orang lain dengan cara mencantumkan sumbernya. Ya, makanya di dalam di dalam skripsi itu terhadap kutipan-kutipan yang kita ambil dari hasil karya orang lain itu ada aturan-aturan cara mengutipnya. Ya, kalau sekiranya kita benar-benar mengambil statement dari tulisan orang, ya, yang pertama harus dicantumkan nama dan tahun terbitan serta halaman. Ya, di siapa penulisnya, kemudian tahun berapa ditulis dan halaman berapa yang kita kutip itu. Dan aturannya kalau sekiranya itu melewati 4 baris, biasanya itu kita dibuatkan menjadi 1 spasi.
supaya kelihatan bahwa statement yang kita tulis itu adalah hasil kutipan dari karya tulis sebelumnya. Ya, jadi silakan kalau adik-adik sekalian mau mengutip atau mau menjadikan hasil karya orang lain sebagai referensi, silakan. Ya, karena memang kita baru bisa menulis kalau banyak membaca. Ya, jadi rumusnya itu biasanya kalau kita mau menulis satu skripsi, biasanya kita harus membaca minimal 5 skripsi. Ya, jadi sudah hebat itu kalau baru 5 skripsi kita baca, kita jadikan rujukan, sudah mampu kita menghasilkan satu skripsi. Ya biasanya cukup banyak tulisan yang harus kita baca, baru ada inspirasi untuk menghasilkan sebuah karya. Oke, saya kira demikian penjelasan terhadap hal diskusi yang kita bicarakan terkait dengan persoalan pengecekan plagiasi pada hasil karya skripsi yang diwajibkan kepada mahasiswa. Baik, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Marcel. Mungkin ada hal yang mau dijadikan kasus untuk kita jadikan bahan diskusi. Saya persilakan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Baru-baru ini Pak, ada akun Instagram Pak yang telah melanggar hak cipta Pak. Ya. Dia mengambil video dari orang lain. Ya. Dia mengambil video dari orang lain, terus dia upload di sosial medianya, namun dicantumkan sumbernya Pak. Tidak mencantumkan atau mencantumkan? Pihak Instagram itu mencantumkan sumbernya Pak, tapi dalam pihak Instagram itu Pak menyatakan itu pelanggaran Pak. Padahal kita sudah mencantumkan sumber, tidak mengedit video itu ada sumbernya di dalam itu Pak. Tapi dalam pihak Instagram dan pihak televisi itu Pak menyatakan itu pelanggaran. Dan akun-akun Instagram itu banyak yang diblokir Pak. Terima kasih Pak. Oh ya. Baik. Ada yang mau menyampaikan pendapat mengenai kasus yang disampaikan oleh Marcel? Saya Pak Hindu Pak. Mungkin tidak Pak. Ini Pak, mungkin dia tidak dapat hak cipta ya, untuk ke pemiliknya Pak, yang membuat karya sendiri. Kita atur dulu ya. Ada 3 pihak yang memberikan tanggapan, Novalia, Sintika, dan Burhanuddin. Saya berikan dulu ke Burhanuddin. Silakan Burhanuddin. Tadi yang Marcel sebut mencantumkan sumbernya Pak. Ya. Sumber dari video. Tapi tidak minta izin ke yang punya video yang bersangkutan. Ya. Bagaimana Marcel kasusnya? Tidak minta izin begitu, ya? Iya begitu. Ya. Kan tidak semua pemilik begitu kita bisa akses ya. Oh iya Pak. Tapi mungkin saja yang punya video keberatan karena bukan dari yang ini yang punya video langsung yang dia mintai videonya, jadi dia katakan itu pelanggaran Pak. Seandainya yang orang yang ambil video dari yang punya video minta izin langsung ke yang punya video, mungkin tidak ada masalah tentang ini yang kasusnya Pak. Tapi kan ini dia ambil video tanpa pemberitahuan yang punya video. Jadi begitu nih Pak. Saya rasa ada sih Pak. Tidak lekja. Iya. Ya, ini Saya Pak Najia sedikit tambahan. Tambahan itu Pak, pendapatnya Burhanuddin ya. Oke. Tambahan Najia Pak. Pak Nur Fajria. Tambahan. Pak, Berikan dulu Saya tambahin lagi Pak. Sebentar Najia, silakan Pak. Nur Fajria dulu ya, baru ke Najia. Ya, tambahan tadi dari Burhanuddin Pak, soal perizinan ke pemiliknya itu sangat penting karena menurutku biasanya ada kasus tuh Pak di YouTube begitu. Nah, yang menciptakan lagu itu
viewersnya sedikit, sedangkan yang mengcover itu viewersnya banyak. Jadi itu makanya mungkin awalnya toh Pak tidak keberatan jadi penciptanya. di kala banyak followernya Iya, ini Pak. penciptanya ya. Iya, maka dari itu pentingnya untuk dapat izin dulu ke penciptanya, bilang mau Kak cover lagumu supaya enggak keberatan begitu kalau misalnya penontonnya yang mengcover lebih banyak dibandingkan yang penciptanya. Iya. Iya Pak, cocok itu yang sebelah bulan Pak, karena biasa juga Pak orang yang pertimbangkan begitu karena orang susah payah mengedit videonya, terus orang lain dengan senang hati begitu ambil saja, save saja tanpa izin ke yang punya langsung video Pak. Iya. Oke, ini menarik ini. Nanti akan kita temukan jawabannya ini ya. Ya, silakan. Najia, silakan sampai Pak. Sebentar Novelia, Najia dulu. Ya, silakan. Terima kasih. Tambahan untuk pembahasan Instagram. Begini, kan pengalaman saya juga pernah memposting di Instagram, tetapi postinganku itu kayak diblokir sama Instagram. Di situ keterangannya melanggar hak cipta. Jadi saya sharing sama teman-teman, salah satunya itu yang pertama, dari pihak Instagram tidak ACC musiknya itu masuk di bagian sosial media Instagram. Yang kedua, sama tadi yang disampaikan ke Burhanuddin, salah satu juga belum tadi yang Burhanuddin. Mana? Apa tadi yang Burhanuddin anunya Pak? Ya, jadi apa namanya? Tidak ada izin dari pencipta. Video yang orang post tanpa izin yang pemiliknya aja. Oh iya, itu ada dua itu alasan kenapa kita diblokir postingan dari Instagram. Itu yang pertama karena belum di ACC sama pihak Instagram musiknya. Yang kedua belum mengonfirmasi kepada hak ciptanya. Itu pengalaman yang pernah saya dapat Pak, karena jadi diblokir. Ya, karena mungkin ada hasil ciptanya orang lain yang diposting oleh Najia, begitu ya? Iya Pak, diambil musiknya, cuman belum didampak di Instagram. Oke, baik. Ya, kita jadikan ini bahan diskusi. Saya ingatkan sebentar ya pemateri Medina, nanti di akhir diskusi kita saya akan berikan kembali kesempatan untuk memberikan tanggapan akhir. Jadi berbagai hal yang berkembang di dalam diskusi ini nanti akan ditanggapi terakhir oleh Medina ya. Oke, silakan. Yang lain tadi siapa yang mau menanggapi nih? Novalia, silakan. Saya Pak, tambahan sedikit karena kan dia tidak izin ke penciptanya, jadi dia melanggar hak eksklusif yang telah diberikan kepada pemegang hak cipta, di mana dia menggandakan, memproduksi atau mendistribusikan, bahkan menampilkan atau memamerkan ciptaannya di sosial media tanpa izin pencipta. Jadi dia sudah melanggar satu dari berbagai hak untuk penciptanya. Ya, baik. Ini pendapat, tapi saya kembali kepada aturan bahwa ini adalah hukum. Nah, tadi kan yang jadi persoalan adalah saya sudah tegaskan bahwa syarat utama untuk mendapatkan hak itu adalah kalau terdaftar. Jadi meskipun Anda menghasilkan ribuan karya, tapi karya-karya itu Anda tidak daftarkan sebagai hak cipta, maka hukum tidak akan memberikan perlindungan kepada kita. Ya, jadi kita bisa saja mengklaim, tetapi kalau ini masuk di dalam ranah hukum, pasti yang menjadi alat pembuktian adalah sejauh mana karya itu sudah didaftarkan oleh penciptanya. Jadi kalau sekiranya Instagram melakukan pemblokiran atau memberikan sanksi kepada orang yang meniru itu adalah tidak masuk dalam ranah hukum secara formil. Ya, itu adalah aturan. Ya, aturan yang sifatnya
lokal, ya sebatas Instagram saja. Dan Instagram sendiri itu kan bukan termasuk penegak hukum. Jadi dia berhak membuat aturan di dalam lingkungan wilayah wilayah kerjanya begitu. Jadi boleh saja misalnya Instagram melakukan pemblokiran dan lain sebagainya sesuai dengan aturan internalnya. Tapi dalam konteks hukum maka yang diakui adalah siapa yang melakukan pendaftaran. Ya, saya perlu sampaikan sedikit, ada kasus adik-adik sekalian yang pernah juga saya alami adalah saya dengan seorang teman itu menciptakan sesuatu. Ya, sebutlah misalnya waktu itu tahun 90-91 itu kami menciptakan Mistar. Mistar komputer itu mereknya Incipna. Ya, biasa lihat ada itu Mistar kecil plastik yang ada lubang-lubangnya yang biasa orang pakai kalau ujian komputer. Ya. Nah, itu kami yang ciptakan. Tetapi beberapa tahun kemudian produk ini sudah sampai ke Surabaya dan ada orang yang di Surabaya yang mendaftarkan produk itu ke Kementerian Kehakiman. Sehingga yang terdaftar di Kementerian Kehakiman adalah orang yang menirunya, bukan kami sebagai penciptanya. Nah, kemudian kami justru menjadi tergugat. Ya, karena dianggap kamilah yang menciplak dia punya. Ya, jadi persoalannya di sini adalah bukan siapa yang menciptakan secara fakta, tetapi siapa yang mendaftarkan secara legal. Itulah yang diakui oleh pemerintah. Ya, kalau tidak salah tadi pemateri sudah menjelaskan bahwa siapa yang cepat mendaftar, maka itulah yang akan diakui sebagai penciptanya. Jadi kalau ada orang yang di belakang baru mengklaim bahwa saya menciptakan itu, tetapi dia tidak melakukan pendaftaran, maka secara hukum dia tidak bisa mengklaim sebagai haknya. Ya, jadi itu penjelasan saya mengenai kasus yang disampaikan oleh maksud tadi ya. Jadi dalam hal ini konteksnya memang menarik ya, karena ada sanksi yang diberikan oleh Instagram kepada akun-akun yang menurut aturan yang ada di dalam Instagram itu dianggap melanggar hak ciptanya orang lain. Ya, jadi saya perlu klarifikasi bahwa itu bukan ranahnya hukum secara hukum positif ya, menurut undang-undang kita, tetapi itu adalah aturan yang bersifat lokal. Ya, aturan yang bersifat lokal dan hanya ada di wilayah Instagram saja berlakunya. Ya. Oke. Ada yang mau memberikan tanggapan kembali, silakan. Atau Maxel mungkin ada penjelasan? Saya Pak ada sedikit tambahan. Ya, silakan Yusfina. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menambahkan sedikit, yaitu hak intelektual mengenai hak karya. Misalnya seperti yang dijelaskan tadi pemateri, yaitu hak cipta ini mempunyai undang-undang. Jadi tidak boleh sembarangan menciplak atau mengikuti hak karya seorang. Misalnya orang ini membuat suatu karya yang indah. Misalnya itu karyanya kayak karya-karya lukisan begitu. Terus ini orang mengikuti tanpa izin atau tanpa pemberitahuan sebelumnya, dia mengikuti dengan persis dan dia menampilkan itu tidak boleh Pak, karena ada hak cipta dan ada undang-undangnya. Jadi kalau dia menciptakan seperti itu artinya dia melanggar. Dan seperti juga kalau ya Pak. Tapi sudah didaftar enggak Yusfina? Ya Pak. Sudah didaftar enggak hak ciptaannya itu? Meskipun dia melukis, dia yang membuat, tetapi dia tidak mendaftarkannya, maka orang lain bisa saya menirunya. Sudah mendaftar Pak, artinya dia sudah mendaftarkan hak ciptanya ini, kemudian ada orang yang meniru tanpa pemberitahuannya. Oh ya. Begitu.
Kalau sudah Jadi dia mendaftar, maka kita melihat ke syarat berikutnya. Syarat berikutnya adalah ada enggak manfaat ekonomi yang diambil oleh orang yang meniru yang secara langsung merugikan pihak yang punya hak cipta. Kan bisa saja juga dia niru tapi tidak untuk maksud komersil. Ya, kan bisa saja kita seperti tadi apa itu siapa tadi memberi kasus itu seperti di ulang tahun kemudian membuat kue kemudian memberikan gambar SpongeBob atau mungkin apalagi namanya Doraemon dan lain-lain sebagainya. Apakah itu termasuk Pak, kasus maksud saya peniruan? ini dia menirukan untuk mendapatkan hasil juga, Pak. Jadi orang menciptakan suatu karya, kemudian dia mengikuti untuk mencari penghasilan dari situ. Nah, kalau Jadi itu dia melanggar. sudah melanggar. Ya, kalau itu melanggar karena tadi kan dikatakan bahwa yang namanya kalau copyright itu artinya hak untuk menggandakan. Ya, hak untuk menggandakan itu dipegang oleh siapa yang mendaftarkan. Berarti orang lain tidak bisa menggandakan itu. Itulah yang dimaksud dengan hak eksklusif. Ya, hak istimewa. Ya, jadi orang yang melakukan pendaftaran terhadap hak cipta sebuah karya itu memang diberikan perlindungan oleh hukum dan diberikan hak istimewa. Apa hak istimewanya adalah hanya dia yang berhak untuk mendapatkan menggandakan produk tersebut. Ya, orang lain tidak bisa. Ya. Oke, ada hal yang perlu lagi saya jelaskan kepada adik sekalian. Kalau sebuah hak cipta sudah didaftarkan, apakah kita bisa memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggandakan? Kan haknya kita yang pegang nih, ya. Bisakah kita pindahkan hak itu kepada orang lain? Tergantung Pak dari yang membuat karya itu, apakah dia mau menggandakan atau tidak. Menurutnya saya nggak bisa sih Pak, karena kalau hak kekayaan intelektual itu kayak paten Pak. Jadi kayak aset Pak gitu. Masa kita mau kasih ke orang lain, kecuali ada yang royalti daripada penggandaan itu Pak. Cuman nggak paten sifatnya Pak untuk penggandaannya. Ya, maksud saya tadi itu sama dengan buku, ya, sama dengan buku. Saya yang punya hak cipta karena saya yang tulis itu buku. Kemudian penerbit itu bisa saya menggandakan buku itu. Ya, tetapi setelah mendapat izin dari yang pemegang hak cipta. Nah, benar tadi yang disampaikan oleh Burhanuddin adalah sepanjang hak royalti diberikan kepada pemegang hak cipta, ya, sesuai dengan berapa secara proporsional hasil-hasil karya yang digandakan. Ya, itu namanya hak royalti. Ya, itu boleh. Ya, jadi boleh dari sekalian, meskipun itu adalah hak eksklusif, tetapi bisa kita pindah tangankan. Ya, tentu dengan melalui perjanjian. Silakan, misalnya kalau ada yang mau gandakan saya punya buku, silakan gandakan, tetapi dengan ketentuan kepada saya mendapat royalti, bahwa setiap buku yang diterbitkan, setiap buku yang terjual, maka saya akan mendapat bagian daripada hasil penjualan daripada buku itu. Ya, ini hal yang perlu juga ada diketahui terkait dengan hak cipta ini. Ya, oke. Kita punya waktu kira-kira tinggal 5 menit lagi. Silakan kalau masih ada yang mau memberikan komentar terhadap hal yang dibahas, silakan. Pak, saya Pak Sintika. Oh iya, maaf. Ya, Sintika, silakan. Pak, sesuai yang Bapak sampaikan tadi, kalau seperti pencipta buku mungkin bisa menggandakan buku, tapi bagaimana dengan karya, Pak? Misal sebuah lukisan itu kan orang melukis itu dengan apa dia Pak? Mungkin dengan menggunakan perasaan sehingga dia bisa melukis sesuatu.
Terus apakah itu bisa digandakan? Bagaimana sih Pak kalau misal dia mau menggandakan, ada orang yang mau mengikuti cara dia melukis karyanya, akankah bagaimana nih Pak, yang yang punya karya, dia kasih izin atau bagaimana Pak? Karena kan setahu saya kalau kita melukis atau kita menggambar sesuatu itu kan pasti ada penjiwaan Pak. Iya, iya, iya. Bagaimana tanggapan Pak? Iya. Jadi jelas yang setiap karya itu kan pasti diikuti dengan perasaan ya, apalagi kalau karya-karya itu terkait dengan karya seni. Ya, karya seni itu selalu mengikut sertakan perasaan orang yang menciptakannya. Nah, apakah itu bisa digandakan? Ya, itu tadi tergantung dari kesepakatan antara yang punya dengan yang mau menggandakan. Tetapi saat ini teknologi dalam bidang grafika sudah sedemikian luar biasanya ya. Orang bisa menduplikasi ya, dan nilai perasaannya memang tidak muncul di hasil duplikasi, tetapi dari sisi estetika itu bisa saja persis ya. Misalnya ketika ada orang melukis sesuatu, kemudian sekarang ini teknologi sudah mampu memindahkan hasil karya itu kepada media yang lain dengan hasil yang sama. Bahkan ada yang lebih bagus daripada aslinya. Ya, kita biasa melihat sekarang ini orang bisa menggambar-gambar dengan aplikasi-aplikasi yang ada ya. Kita menjadi model kartun atau kita mungkin bisa lakukan editing yang tadinya mungkin mukanya sedikit agak bengkok misalnya ya, itu bisa diluruskan dan lain-lain sebagainya. Ini perlu juga dipertimbangkan mengenai kemajuan teknologi di bidang grafika ya. Kalau masa lalu ketika orang belum bisa mereproduksi sebuah karya, mungkin masih sulit ya. Ketika ada orang melukis, maka tidak ada satupun orang yang mampu melukis dengan hasil yang sama. Meskipun dia bisa mencontoh, tetapi pasti akan berbeda dengan hasil awalnya. Ya, tetapi sekarang dengan teknologi yang sudah maju, maka orang mampu menciptakan persis seperti apa yang ditiru. Ya, bahkan sekarang uang pun ada orang yang mencetak uang, ada yang membuat uang palsu dan lain-lain sebagainya ya. Ini saking pentingnya kita memahami hal-hal seperti ini. Ya, jadi saya kira faktor teknologi harus dimasukkan sebagai salah satu aspek yang perlu dibahas terkait dengan persoalan hak cipta ini. Mohon maaf adik-adik sekalian, mungkin masih mau kita berdiskusi, tetapi waktu sudah tinggal beberapa menit lagi, mungkin tidak memungkinkan lagi untuk kita berdiskusi lebih lama ya. Saya kira intinya bukan kita mau membahas segala hal itu secara tuntas, tetapi kita sudah memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan tanggapan-tanggapannya terhadap masalah yang dibahas di dalam diskusi ini. Dan sebagai penutup, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, kepada pemateri Saudara Medina Hijriani, saya berikan kesempatan untuk menyampaikan closing statement atau komentar-komentar akhir. Silakan. Tanggapan tentang yang diskusi tadi, Pak? Ya. Mungkin Tanggapan saya tentang ada sesuatu yang bisa disimpulkan lah atau apa dikomentari. Silakan. Tanggapan saya tentang diskusi tadi mengenai hak cipta, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penaungan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya. Baik, makasih. Jadi inti yang bisa kita ambil dari
kata penutup dari Medina adalah bahwa hak cipta itu adalah memberikan hak eksklusif. Kalau hak eksklusif itu adalah berarti hak istimewa yang hanya memang bisa dimanfaatkan, hanya bisa digandakan, hanya bisa diperbanyak, atau hanya bisa menghasilkan nilai ekonomi oleh orang yang menjadi pemegang hak cipta tersebut. Saya kira itulah inti daripada diskusi kita pada malam hari ini. Saya kira kita akan segera mengakhiri diskusi dan kepada pemateri, mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan. Ya, baik, terima kasih banyak Medina ya atas pemaparan materinya, dan begitu pula kepada para peserta yang sudah ikut berpartisipasi di dalam diskusi ini. Tentu saya akan mencatat sebagai sebuah aktivitas kelas, dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang lain, bukan berarti bahwa tidak mampu, cuma mungkin karena belum berkesempatan untuk menyampaikan tanggapannya. Saya meminta pada diskusi berikutnya kepada yang belum pernah menyampaikan tanggapan, saya minta kepada saudara-saudara untuk mempersiapkan diri untuk ikut memberikan tanggapan di dalam diskusi-diskusi berikutnya. Saya kira demikian kuliah kita pada malam hari ini. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan ya. Kemudian kalau ada hal yang mau kita bahas, mungkin kita masih memiliki waktu beberapa saat lagi. Kita tutup dulu kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.